Sebelum lanjut menonton, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Halo teman-teman. Ini adalah rumah saya ya di kampung halaman. Rumah yang sudah hampir 15 tahun tidak pernah saya lihat. Kondisinya saat ini mungkin sedikit lebih baik daripada yang dulu. Dulu itu rumah saya atapnya itu pakai ilalang, dan di depan itu juga sudah sering ditanemin sih kalau yang di depan rumah. Nah, kalau untuk pohon kelapa juga dulu masih kecil. Nah, di depan ini dulu jalannya juga masih belum dikasih batu kayak gini. Untuk kebun karet di depan rumah ini dulu juga masih ilalang ya. Untuk saat ini sudah penuh dengan pohon karet. Kondisinya seperti ini di kampung halaman saya. Untuk rumah penduduk juga bisa dilihat jarang-jarang banget, tapi di sekeliling rumah itu memang seperti hutan ya, yaitu hutan pohon karet. Kita ke belakang lewat samping rumah. Nah, untuk yang belakang ini rumah juga masih lumayan barulah dibandingkan yang depan. Jadi dulu keadaannya juga nggak seperti ini banget. Nah, ini ternyata setelah sekian tahun saya nggak pulang, di sini tempat wudhunya juga tetap seperti ini ya. Halo Mak. Nah, kalau orang Jawa bilang itu ini namanya padasan, kata orang Jawa. Nah, melihat ke belakang sekarang sudah penuh dengan pohon karet di mana-mana. Pohon kelapa juga sudah tinggi-tinggi. Dulu itu waktu saya masih di sini, belakang ini masih tanah kosong ya, maksudnya tanah yang masih bisa ditanami bahan-bahan palawija kayak cabai, sayuran kayak kacang dan lain sebagainya. Nah, untuk saat ini yang bisa ditanamin hanya sedikit ya di belakang rumah. Wah, cabainya sudah banyak. Ini juga bekas tanaman cabai, cuma udah agak lama kayaknya, jadi sudah jarang-jarang buahnya. Ini kolam lele yang dibuat oleh adik saya. Adik saya itu naruh lele di kolam ini sekitar 1000-an ya. Wah, lumayan banyak. Tapi juga udah lama karena airnya sering surut. Jadi ini mungkin tinggal separuh lah. Pohon kelapanya juga ya seumuran saya pergi kayaknya. Nah, ini di belakang rumah. Belakang rumah kondisinya seperti ini ya. Yang dulu itu lahan bisa dibuat nanam sayuran, nanam cabai. Nah, ada mama tuh. Ayo Mak, ayo Mak. Juga dulu sebelum saya berangkat ke Jawa Timur itu keseharian saya juga seperti ini ya. Jadi dulu lebih pagi sih. Dulu berangkat itu jam 4 atau jam 5 lah, habis subuh itu langsung berangkat. Kalau orang Sumatera bilang atau orang Jawa ini namanya deres. Kalau orang Jawa Timur karena mayoritas orang Madura, jadi bilangnya itu kalau semacam ini ngeres ya. Ini pohonnya juga, pohon karetnya sudah lumayan tinggi-tinggi. Kebetulan saya juga nyoba kemarin waktu baru datang, dan ternyata amburadul. Karena ini untuk deres kulitnya itu enggak sembarangan deres ya, maksudnya kalau deres itu yang dideres sama sabit deresnya itu hanya kulitnya, tapi kalau tidak hati-hati
biasanya itu kena ke kayunya yang dalam, jadi kayak kulitnya itu masih kena kayu yang di dalamnya. Itu imbasnya nanti kalau udah deresan kedua kalinya dia nggak akan rata kulitnya, yang nutup nggak akan rata, akhirnya getahnya juga berkurang. Panjang lahan di belakang rumah, kalau dulu itu masih banyak ditumbuhi ilalang, terus pohon-pohon hutan, sekarang mayoritas sepanjang yang saya lihat itu sudah perkebunan karet semua ya, karena mayoritas memang di sini itu penghasilannya yaitu dari getah karet. Adapun yang mungkin nyambi usaha lain itu seperti mungkin ada juga petani jamur. Nah, ini yang di bawah sudah penuh ini, tapi ini bukan milik saya ya, bukan milik keluarga saya, ini punya tetangga lah. Itu juga udah lumayan penuh getahnya. Nah, itu bisa dilihat itu kalau kena kayunya, jadi kulit untuk yang nutup itu enggak rata, jadi mengakibatkan untuk deresan berikutnya itu jelek. Untuk proses deres karet sendiri itu kelihatannya memang mudah ya, tapi ini juga ada treatment khusus sih. Kalau pas musim hujan itu yang sudah diderek itu harus diobat istilahnya, agar cepet beku gitu, nggak cair. Saya kemarin itu nyoba, cuma karena udah ya lumayan lama ya, sekitar berapa tahunan gitu, 15 tahunan udah nggak pernah deres karet, jadi selain lambat juga agak ngena ke kayunya. Nah, kebetulan juga kalau dulu itu saya deresnya nggak seperti ibu saya ya. Nah, ini dia itu pakai tongkat, jadi yang untuk deres yang sebelah atas itu nggak harus lihat. Super mak, super. Jadi saya dulu itu cuma kalau deres itu yang di bagian bawahnya, jadi walaupun itu dibuat dua, yang bawah sama yang atas, biasanya itu nggak sampai setinggi itu. Nah, sekarang ini bisa saya bilang tinggi lah. Nggak sulit mak, hebat, dur loh mak. Kebetulan keluarga saya dan mayoritas orang di kampung halaman saya itu bicaranya itu pakai bahasa Jawa ya, jadi semua Jawa. Tapi kalau untuk yang di Jawa Timur itu ngomongnya Madura. Nggak pakai talang, mama nggak pakai talang, langsung ke tempatnya. Ini kita pindah lokasi ya, di yang satunya, tapi tetap, nah ini walaupun pindah lokasi, kita berjalan kemanapun itu tetap akan menemui pohon karet di mana-mana, karena memang penghasilan dari warga di kampung saya itu juga dari karet ini. Kalau dulu mungkin masih bertani lah, ada yang nanam pisang, ada yang nanam ubi ya, kayak ubi kayu, ubi rambat dan lain sebagainya. Cuma kalau untuk sekarang itu memang murni penghasilan itu dari perkebunan karet. Mayoritas ada juga, tapi warga yang di kampung halaman saya itu kerja di PT kelapa sawit ya, jaraknya juga deket sih kalau dari kampung halaman saya ini. Nah, ini juga lumayan deres ya katanya, karena ini juga apa ya, bisa dibilang musim semi sih. Kalau dilihat ke atas itu daun-daunnya juga banyak yang berguguran, juga ganti daun, jadi kelihatannya tuh kayak pohon karet mati, tapi sebenarnya lagi bersemi. Itu kebanyakan daunnya
masih daun-daun muda. Ini sepanjang kita lihat ya seperti di hutan ya. Ini adalah pohon jengkol. Orang Jakarta bilang itu namanya jengkis. Saya memang pulang itu kalau bisa kembali ke Jawa Timur itu bawa jengkol. Ternyata jengkolnya nggak buah. Mak, jengkol kok gak buah mak, iku mak. Ya nggak jadi makan jengkol deh di kampung halaman. Kebetulan kalau saya bilang itu ibu saya deres ini agak siang ya, biasanya siang itu kurang apa ya, kurang deres getahnya. Kalau dulu memang saya kesehariannya juga deres seperti ini, jadi ada sekitar 2-3 hektar sampai 4 hektar ya yang pernah saya deres dulu, itu sekitar tahun 2000-an lah kalau nggak salah. Itu berbagi dengan teman saya. Nah ini rumah sudah lama nggak dihuni ya. Nah kebetulan juga ini sudah dibeli infonya sama adik saya, cuma karena keadaannya nggak bisa ditempati, harus direnovasi terlebih dahulu. Untuk rumah-rumah di kampung halaman saya memang mayoritas menggunakan papan seperti ini ya. Untuk yang rumah gedeng atau rumah tembok dengan batu bata atau mungkin batako itu masih jarang sekali. Lanjut mengawal mama deres karet. Kalau yang ini kebetulan kayaknya sih pohon karetnya karet alami ya kebanyakan. Biasanya kalau yang bagus itu karet setekan, kata orang Jawa itu karet setekan. Ini kayaknya kebanyakan karet alami, jadi tumbuh cuma ya wis bijinya ditanam tumbuh ya wis gitu tok wis. Info dari ibu saya juga, ini jarang dipupuk juga sih, jadi mungkin getahnya kurang begitu deras. Jadi ada yang deras getahnya, ada yang enggak itu. Nah selesai ya ngikutin ibu saya deres. Jadi jam segini ini kalau di kampung halaman saya biasanya memang sudah selesai untuk proses deres. Nah kebetulan untuk yang depan ini juga punya tetangga, tapi ini nggak pernah dideres sih, sudah lama. Nah ini sepanjang jalan, dulu jalannya masih tanah ya, sekarang udah dikasih batu-batu koral, tapi belum diaspal sih. Mungkin itu aja dulu ya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.